Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Oke yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Rizky, seorang pemuda miskin, hidup dengan keras di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota. Setiap hari, dia bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun hidupnya serba kekurangan, Rizky selalu berusaha untuk bersikap optimis dan tidak menyerah pada keadaan. Namun, meski semangatnya tinggi, ada satu hal yang selalu mengganjal di hatinya. Perasaan cintanya kepada Rina, seorang gadis cantik dari keluarga kaya yang tinggal di desa yang sama. Rina, yang merupakan anak dari Bapak Teddy dan Ibu Lasmi, selalu tampil anggun dan sempurna di mata Rizky. Ia adalah gadis yang cantik, pintar, dan penuh percaya diri. Rina sering terlihat berjalan-jalan di sekitar desa dengan gaya hidup yang jauh berbeda dengan Rizky. Namun, meskipun Rizky sering meliriknya dengan harapan, ia tahu bahwa cintanya takkan pernah terbalas. Rina selalu memandangnya dengan sinis, bahkan tak jarang menghinanya karena profesinya sebagai kuli bangunan. Di suatu sore yang panas, Rizky merasa kecewa setelah dipermalukan di depan umum oleh Rina. Wanita itu dengan tegas mengatakan bahwa seorang pemuda sepertinya tidak layak untuk mendekatinya, apalagi berharap bisa menjadi pasangan hidupnya. "Kamu itu hanya kuli bangunan, Rizky," kata Rina dengan nada mengejek. "Apa yang bisa kamu berikan pada seorang wanita sepertiku? Tak ada harapan untukmu." Rizky merasa hancur mendengar perkataan Rina. Meskipun dia tahu bahwa perbedaan status sosial di antara mereka sulit dijembatani, rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-kata itu terasa dalam-dalam. Setelah kejadian itu, Rizky merasa putus asa dan ingin melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Pada hari berikutnya, Rizky memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Dia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Untuk menenangkan pikirannya, Rizky pergi ke sebuah danau kecil yang terletak di pinggiran desa, tempat dia sering menghabiskan waktu untuk memancing. Ini adalah cara Rizky untuk mencari ketenangan, untuk melupakan sejenak kehidupan yang penuh dengan beban. Hari itu, Rizky duduk di pinggir danau dengan umpan di tangannya, menunggu ikan menyambar kailnya. Suasana yang tenang dan sepi membuatnya merasa lebih baik. Dia tidak ingin berpikir tentang Rina atau tentang kehidupannya yang sulit. Semua yang ada di pikirannya hanyalah air dan angin yang berhembus lembut. Namun, tak disangka, di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah gerakan kecil di permukaan air membuat Rizky terjaga. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia memandang lebih dekat ke arah gerakan itu. Tiba-tiba, seekor ikan bersisik emas muncul ke permukaan, berenang dengan anggun. Rizky terkesima. Ikan itu memiliki warna yang sangat indah, seperti emas yang bersinar di bawah sinar matahari yang terbenam. Ikan itu tampak berbeda dari ikan-ikan lain yang biasanya ia temui di danau tersebut. Rizky merasa terpesona, dan tanpa sadar, ia mulai menarik kailnya perlahan, berharap bisa menangkap ikan itu. Ikan bersisik emas itu terlihat seperti tidak takut, malah mendekat pada Rizky, seolah-olah ingin berkenalan dengan pemuda itu. "Apakah kamu ingin jadi temanku?" Gumam Rizky dengan heran, meskipun ia tahu ikan itu tidak bisa menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, namun menyenangkan tentang pertemuannya dengan ikan itu. Hari demi hari, Rizky kembali ke danau tersebut. Ia tidak lagi memancing untuk menangkap ikan, melainkan untuk bertemu dengan ikan bersisik emas itu. Setiap kali ia datang, ikan itu akan muncul, seolah-olah sudah mengenalnya. Meskipun tak pernah ada kata-kata yang keluar dari ikan itu, Rizky merasa seolah-olah ikan itu bisa mengerti perasaannya, bisa merasakan kesedihannya. Di sisi lain, Rina yang tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia Rizky, terus hidup dalam dunianya yang penuh kemewahan. Ia tetap menjalani hubungan dengan Randy, pemuda kaya yang selalu ada di sisinya. Randy adalah seorang pemuda tampan yang berasal dari keluarga terpandang. Ia memiliki segala yang diinginkan banyak orang: kekayaan, ketampanan, dan kedudukan tinggi di masyarakat. Rina merasa bangga dengan hubungan mereka.
Meskipun dalam hati, ia sebenarnya merasa tidak sepenuhnya bahagia. Sementara itu, Rizky merasa bahwa dunia semakin berat baginya. Rina semakin tidak peduli dengan keberadaannya. Dan meskipun ia merasa memiliki teman dalam ikan bersisik emas itu, ia tahu bahwa pertemanannya dengan ikan tersebut hanyalah sebuah pelarian dari kenyataan. Tetapi, setiap kali ia duduk di pinggir danau, berbicara dengan ikan itu, hatinya merasa lebih ringan. Suatu hari, Rizky mendapat kabar dari bosnya, Bambang, bahwa proyek pembangunan tempat mereka bekerja akan segera selesai. Bambang memberitahunya bahwa ada kemungkinan pekerjaan mereka akan dihentikan. Meskipun demikian, Rizky merasa sedikit lega. Ia memutuskan untuk beristirahat lebih lama, menikmati waktu di danau, dan berharap menemukan ketenangan lebih dalam. Pada suatu malam yang cerah, saat Rizky sedang duduk di pinggir danau, sebuah suara asing terdengar di belakangnya. "Rizky, apa yang kamu lakukan di sini?" Rizky terkejut dan berbalik. Di sana berdiri Rina, bersama dengan Randy. "Kamu, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya Rina dengan sinis, meskipun ia mencoba menyembunyikan rasa herannya. Randy yang berdiri di samping Rina, melihat Rizky dengan pandangan yang penuh tanya. "Apa yang kamu lakukan di danau ini, Rizky? Jangan-jangan kamu sedang mencari ikan untuk dijual?" Rizky terdiam. Ia merasa canggung. "Saya hanya ingin memancing, Rina," jawabnya pelan. "Tidak ada yang istimewa." Rina tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu berhari-hari menghabiskan waktumu di sini hanya untuk memancing ikan. Bagaimana dengan masa depanmu, Rizky? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana kamu bisa berharap memiliki kehidupan yang lebih baik?" Kata-kata itu lagi-lagi menusuk hati Rizky. Namun, kali ini ia tidak merasa sedih. Justru, perasaan yang datang adalah kebebasan. Rizky memandang Rina dengan tatapan yang lebih tenang. "Rina, kamu bisa berpikir apapun yang kamu mau," kata Rizky. "Tapi saya tahu, hidup ini bukan hanya tentang kekayaan atau status sosial. Kadang-kadang, kebahagiaan datang dari hal-hal yang sederhana." Rina terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia mendengar kata-kata yang tidak bisa dibantah. Di tengah percakapan itu, ikan bersisik emas muncul lagi ke permukaan air. Rizky tersenyum. Ia tahu bahwa meskipun dunia di sekitarnya tampak keras dan tidak adil, ia memiliki teman sejati dalam dirinya. Seorang teman yang selalu ada, meskipun tak terlihat oleh orang lain. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Rizky pun mulai berubah. Meskipun ia masih hidup dalam kesederhanaan, hatinya lebih damai. Rina akhirnya mulai memahami bahwa kekayaan dan status bukanlah segalanya. Mungkin suatu hari ia akan menemukan bahwa kebahagiaan datang dari persahabatan dan bukan dari penampilan luar. Dan di pinggir danau, di bawah langit yang luas, Rizky dan ikan bersisik emasnya terus berbicara, berbagi cerita tentang hidup yang tak selalu seperti yang terlihat. Terima kasih sudah mampir di channel Teman Tidur. Jangan lupa tekan like, share, dan komen tekan subscribe untuk mengikuti video kita selanjutnya ya.